Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Wida Dharma Festival. Yang saya hormati Panitia Lomba Dharma Wacana Wida Dharma Festival, serta umat Dharma yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Niputu Bintang Pertiwi Winarsa yang merupakan salah satu peserta Lomba Dharma Wacana Wida Dharma Festival 2021. Sebelum saya memulai Dharma Wacana pada hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena berkat rahmat-Nya lah saya dan hadirin sekalian dapat bertemu dengan satu tujuan guna mendengarkan ajaran-ajaran Hindu. Semoga kegiatan yang suci ini memberikan gerakan baru dan bisa mengembangkan ajaran Hindu di masa mendatang. Umat Dharma yang berbahagia, Dharma Wacana yang saya bawakan pada hari ini berjudul Tindakan Kecil Membawa Kebahagiaan. Umat Dharma, tindakan kecil membawa kebahagiaan mengandung arti setiap manusia yang hidup di dunia ini didasari oleh 3 sifat, yaitu sattwa, rajas, dan tamas. Apabila setiap tindakan didasari oleh ajaran sattwa, maka akan memberikan energi positif bagi lingkungannya. Alam semesta merupakan saksi bisu dari seluruh ruang dan waktu kita berada. Sebagai umat yang beriadnya, sudah sepantasnya kita menghaturkan rasa syukur terhadap segala karunia Tuhan melalui alam semesta. Umat Dharma, namun permasalahannya sekarang adalah ketika zaman bencana banyak sekali melanda, kebaikan diselimuti oleh kejahatan. Bagaimana cara kita sebagai umat manusia agar tetap bisa bersyukur dan menemukan kebahagiaan dalam hidup kita? Umat Dharma yang saya kasihi, dalam Hindu terdapat langkah sederhana yang bisa menuntun setiap umat agar menuju jalan yang bahagia dengan penuh dirasakan syukur, adalah Catur Marga Yoga. Catur berarti 4, marga berarti jalan, dan yoga berarti menghubungkan. Catur Marga Yoga adalah 4 jalan untuk menghubungkan diri terhadap Ide Sang Hyang Widiwasa. Bagian-bagian Catur Marga terdiri dari Bhakti Marga, Jnana Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan wujud bakti terhadap Tuhan. Orang yang melaksanakan Bhakti Marga disebut Bhakta. Tindakan kecil yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bakti terhadap Tuhan adalah doa. Seperti Trisandyo, sembahyang, dan membanten atau
menuturkan sesaji. Selain itu, melayani umat sesama, melayani guru, menghormati teman, juga termasuk ke dalam ajaran Bhakti Marga. Karena kita ketahui bahwa dalam kitab suci Weda, Manawasewa is Madavasewa, yang artinya melayani umat beragama, melayani umat lainnya, juga sama dengan wujud bakti terhadap Tuhan. Umat sedharma, jalan yang kedua adalah Jnana Marga. Jnana Marga adalah wujud bakti terhadap Tuhan. Dengan jalan yang ditempuh adalah mempelajari kitab suci. Perlu kita ketahui, kitab sederhana yang bisa kita pelajari, yang sifatnya universal adalah buku Bhagavad Gita. Namun, umat sedharma yang saya banggakan, di zaman sekarang, Bhagavad Gita sangatlah langka kita jumpai. Hal ini bukan gencar dicari orang, melainkan sedikit orang yang berminat untuk membaca Bhagavad Gita. Sebenarnya, dengan membaca Bhagavad Gita, kita akan menemukan kebahagiaan, jalan yang terang, serta jiwa yang tenang. Jalan yang ketiga adalah Karma Marga. Karma Marga adalah jalan menuju Tuhan yang identik dengan hasil perbuatan setiap manusia. Salah satu tindakan kecil yang bisa kita lakukan adalah berdana punya atau berdonasi, yang berupa material seperti sembako, uang, atau barang lainnya. Dan berupa non-material adalah tenaga dan motivasi. Umat sedharma, adapun 3 hasil perbuatan kita di dunia ini, yaitu Sancita Karmapala, Prarabdha Karmapala, dan Kriyamana Karmapala. Umat sedharma yang berbahagia, jalan yang terakhir adalah Raja Marga. Raja Marga adalah tingkatan tertinggi untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Salah satu tindakan kita yang bisa kita lakukan adalah beryoga. Yoga berasal dari kata yaj, yang artinya menghubungkan. Yoga adalah seni untuk memusatkan pikiran, perbuatan, dan perkataan. Ada pula 8 tahapan yoga untuk bisa mencapai moksa, yaitu Ashtanga Yoga, yang diajarkan oleh Maharishi Patanjali dalam karyanya Yoga Sutra Patanjali, yang meliputi yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Umat sedharma yang berbahagia, setelah kita menjalankan Catur Marga Yoga, ada pula tujuan umat Hindu yang disebut dengan Catur Purusa Artha, yaitu 4 tujuan umat Hindu setelah Catur Marga Yoga. Bagian-bagiannya meliputi Dharma, kebaikan, Artha, kekayaan, Kama, hawa nafsu, dan moksa. Dari bagian-bagian ini, kita sebagai manusia tentunya bisa bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Harus didasari dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Seiring berjalannya waktu, kita harus bisa memperkaya pengetahuan dan juga pengalaman hidup. Sehingga akan muncul nafsu, akan harapan dan impian kita di masa mendatang. Kemudian terwujudlah
Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya tujuan tertinggi umat Hindu adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Umat Dharma yang berbahagia. Dari paparan Dharma Wacana yang saya bacakan tadi, dapat ditarik kesimpulan tujuan tertinggi umat Hindu adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Maka dari itu, kita sebagai insan manusia, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa bertindak, walaupun bersifat kecil. Jika dipenuhi dengan rasa syukur, maka akan menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Catur Marga Yoga adalah 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kita sebagai manusia tentunya memiliki keterbatasan, maka lakukanlah Catur Marga Yoga sesuai dengan kemampuan diri kita. Dan terakhir, Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan kehidupan di dunia ini menurut umat Hindu, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Baik, umat Dharma yang berbahagia. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menginspirasi umat Dharma dan juga bisa mengembangkan ajaran-ajaran kita di masa mendatang. Tak luput, mohon maaf saya ucapkan apabila ada hal yang berkenan atau kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.